Hai, welcome back to my YouTube channel. Balik lagi di vlog aku, Sabrina Fasania. Nah, kali ini aku mau haul barang belanjaan aku yang aku beli di Vietnam. Jadi ikutin terus sampai akhir videonya ya. Nah, yang pertama itu aku kan ke Sapa ya, Sapa Vietnam. Nah, di sana tuh aku ke Sapa Market. Di Sapa Market tuh aku beli ini. Ini adalah topi kayak sport topi gitu nggak sih? Topi kayak buat olahraga atau buat terik matahari lah pokoknya. Nah, ini tuh dia tuh bahannya tuh kayak knit gitu, jadi lucu banget dan warnanya tuh pinknya agak peach gitu. Nah, waktu itu aku pakai baju pink juga kan, dan aku pakai ini tuh bener-bener cocok banget, bener-bener lucu deh itu. Sebenarnya ini bisa aku pakai buat olahraga karena aku kadang-kadang bersepeda dan biar nggak terlalu panas, jadi aku pakai ini. Jadi belakangnya tuh udah pakai karet nih, jadi nggak gampang lepas ya, nggak gampang copot, dan juga dia bisa disesuaikan nih sama lingkar kepala. Pokoknya aku tuh suka sama ini tuh karena dia tuh kayak bahannya tuh jarang, dia kayak dari knitting gitu ya. Dan ini tuh harganya juga murah. Harganya itu dia 100 dong kalau nggak salah ya. Nih aku cek dulu di HP. Nah ya ini topinya ternyata dari 100.000 dong. 100.000 dong jadi 70.000 dong, karena aku tawarnya itu kalau di Sapa Market, kalau kalian ke Sapa Market itu kalian harus tawar serendah-rendahnya, karena mungkin mereka udah ninggiin juga ya, dan mereka tuh mau loh ditawar rendah. Ini 100.000 dong, tahu nggak? Aku tuh nawar tuh pertamanya tuh 50.000 dulu, 50.000 dong, karena pasti dia kan bakal ngasih harga di atasnya kan. Terus aku naikin pelan-pelan, baru dia maunya sampai di 70.000 dong. Lumayan banget loh, dari 100.000 jadi 70.000 dong. Nanti aku cantumin ya rupiahnya berapa. Nah, sebelumnya juga aku nggak mungkin ngasih tahu detail semua harganya karena kan banyak ya, kayak beli snack perintilan kecil kayak gini. Itu kan mungkin lupa gitu. Jadi apa yang masih aku ingat dan bisa aku kasih tahu harganya, jadi aku akan masukin juga ya. Nah, sebenarnya juga niat awalnya tuh aku sama ibu nggak mau belanja banyak di sana karena pikirnya nanti ada tempat pembelanjaan lagi gitu. Dan barang-barangnya juga pas pertama dilihat tuh nggak begitu banyak yang menarik. Tapi ternyata pada akhirnya kita nemuin, kalau dibilang hidden gem kali ya, kita nemuin barang-barang yang ternyata beberapa tuh bisa kita beli dan unik gitu. Nah, jadi selanjutnya tuh aku beli ini nih, tas. Seperti biasa pada umumnya turis-turis, kita pasti beli tas oleh-oleh yang ada tulisannya negara itu atau enggak tempat itu. Nah, ini salah satu contohnya adalah Sapa. Aku beli tas yang bertuliskan Sapa. Ini sebenarnya beli banyak buat oleh-oleh, tapi ini barang yang udah aku keep untuk aku aja ya. Sebenarnya ini punya ibu nih, warna hijau. Dan yang satunya lagi ini punya aku, warna pink. Tasnya tuh kayak shoulder bag. Lucu banget tuh. Ini aku pilih warna pink karena aku suka warna pinknya. Kayak shopping gitu ya, hot pink. Nah, ini tuh jadi dia pakai model kancing depannya. Model kancing, tapi sebenarnya ini tuh kayak perekat, jadi bukan kancing ya, cuman perekat ini. Terus ya oke-nya banget lagi nih ya, ini tuh ada resletingnya ternyata, jadi tetap aman ya, nggak kebuka banget, dan ini muat banyak, kecil-kecil tapi muat banyak gitu. Nih, cantik banget tasnya, dan ini tuh bahannya juga bagus ya, ini kayak linen. Terus ininya tuh bagian pegangannya tuh juga tebel, kayak ada tali atau apa gitu bahannya di dalamnya. Dan ini ada motif bordiran gitu ya, motif bordiran. Ini beli harganya itu satu lagi yang ini sama. Ini tiga-tiganya harganya sama. Kalau yang ini versi apa ya, nggak tahu sih, kayak model-model tas kanvas pada umumnya gitu loh, yang kayak kotak gitu bentuknya. Nih, kalau tadi kan agak lebih unik ya bentuknya. Kalau ini yang pada umumnya biasa kita sering lihat lah tuh. Ini
ini kotak, tapi ini ini ada resletingnya juga. Aku kira tadinya nggak ada resletingnya, ternyata ada juga nih resletingnya. Sebenarnya secara umum ini bahannya bagus, terusnya juga bordirannya juga rapi, dan harganya yang paling penting itu tuh murah banget ya. Jadi harganya tuh tiga-tiganya tuh satunya itu 50.000 dong. Tadinya tuh orangnya nggak mau ngasih segitu, aku lupa deh harga aslinya berapa, tapi ini pada akhirnya dia mau ngasih harga 50.000 dong, dengan syarat beli banyak ya. Waktu itu aku tuh beli lebih dari 10 kalau nggak salah, kayaknya hampir 20 kalau nggak salah deh, kalau nggak salah hampir 20 aku beli atau lebih gitu. Jadi dia mau ngasih harga 50.000 dong, tadinya cuma 60.000 kalau nggak salah, terusnya sampai bener-bener minta lagi dibantuin sama guide-nya, dan dia mau gitu akhirnya. Nah selanjutnya itu adalah buah-buahan kering. Sebenarnya nggak cuman beli banyak banget. Waktu itu ada buah nangka, terus mixed fruits juga ada. Nah ini yang aku ambil itu, ini yang udah aku keep untuk aku sendiri. Nah ini pilihan aku ya, ini adalah strawberry kering tuh. Gak tahu kenapa warnanya beda nih, yang satu udah agak warnanya pudar, yang satu merah banget. Sebenarnya aku beli ini 4, yang satu aku kasih untuk oleh-oleh, yang satunya lagi udah dimakan. Jadi ini ada 2 lagi. Dan ini tuh enak banget rasanya, seperti pada umumnya strawberry kering, tapi biasanya kalian tahu kan strawberry kering tuh harganya mahal banget. Nah ini tuh sebanyak ini ya, tuh berapa gram ya ini kira-kira, aku juga nggak tahu nih, kayaknya mungkin 500 gram kali ya. Ini tuh harganya 100.000 dong ya. Ya ini harganya tuh 100.000 dong satunya. Tadinya kalau nggak salah 120 di harganya, 120.000 dong, terus ditawar jadi 100 dong. Dan aku juga beli di tempat yang sama, ini ada mangga, karena ini buah-buah kesukaan aku ya. Ini sebelumnya tuh aku beli di Thailand, gak tau kenapa dia juga punya di Vietnam ya. Aku pernah beli di Thailand dan rasanya enak banget, dan aku beli lagi di Vietnam. Ini harganya 100.000 dong, sama sebelumnya juga 120.000 dong. Terus selanjutnya aku kan ke Fansipan ya, Sunworld Fansipan yang ada di Sapa juga. Terus aku beli, sebenarnya ibu beli oleh-oleh juga di situ beberapa, dan aku muter-muter ternyata aku ngelihat sesuatu yang menarik, yaitu jaket. Ini jaket bisa dibilang jaket olahraga juga, bisa dibilang jaket apa ya, kayak yang anti air gitu loh. Sebenarnya bahannya ya nggak terlalu bagus, dan nggak dibilang jelek juga enggak ya, standar gitu. Kayak bahan apa ya, parasut atau apa, tapi dia yang tahan air. Nah ini ukurannya kecil, tadinya aku kira nggak muat, ternyata muat nih, pas banget ya aku. Tahu nggak harganya berapa? Sumpah ini aku kaget banget harganya pas aku lihat. Aku lupa deh kalau dongnya berapa, tapi pas aku rupiahin ini tuh jadi 20.000 atau enggak 40.000 gitu. Aku lupa di antara harga itu, karena saking murahnya tuh sampai aku tuh kaget dan inget gitu. Cuma di antara 40.000 atau 20.000 rupiah gitu harganya. Padahal ini barang baru ya, ini masih ada masih bener-bener ada labelnya, masih bagus deh. Dan itu tokonya toko yang besar banget, toko souvenir. Kalian tahu kan toko souvenir yang besar banget gitu. Dan di situ tuh mungkin ini tuh di sell karena broken size mungkin ya. Karena yang aku lihat cuman ukuran kecil ini doang pada saat itu. Tapi ada banyak, nggak cuman 1, nggak cuman 5, dan ada banyak gitu, warnanya juga banyak. Nah aku kebetulan suka warna kuning, jadi aku ngambil ini. Nih guys, menurut kalian gimana? Bagus kan? Itu lucu loh. Dan ini bener-bener ngepas banget sih di badan. Tuh. Warnanya juga kuning, aku suka banget karena cerah. Close up. Itu sampai atas. Lucu banget kan? Ini ada kantongnya kanan kiri, dan ada resletingnya juga di kantongnya. Nah terusnya waktu itu kan kita makan ya di restoran
restoran Indonesia lah pokoknya. Nah terusnya tuh di depannya tuh ada orang yang jualan souvenir juga. Nah ini ibu beli tas, kayak dia beli beberapa juga untuk oleh-oleh. Nah ini yang masih disimpan, ini tuh tote bag yang warna hitam, dan ini tuh gambarnya kayak makanan ala Vietnam. Tuh kalian lihat gak? Jadi kayak makanan Vietnam gitu, terus ada tulisannya Hello Vietnam juga. Ini aku nggak tahu harganya, lupa gitu karena ibu yang beli. Oke, di hari berikutnya lagi, aku kan ke Hanoi ya, kembali lagi ke Hanoi, ke kota Hanoi, dan aku mengunjungi pasar yang namanya Dong Xuan Market. Nah, di situ tuh kayak mirip Tanah Abang, sebenarnya bener-bener mirip Tanah Abang karena semuanya ada. Dari aksesoris, elektronik, dan juga oleh-oleh juga ada. Nah, di Dong Xuan Market itu aku beli ini nih, baju. Ya, jadi aku beli baju Vietnam. Aku sebenarnya udah lama gitu ngeliat-ngeliat, dan aku pengen banget punya baju lokalnya Vietnam. Nah, ini aku nggak tahu namanya apa ya. Menurut kalian ini namanya apa? Tahu gak? Jadi ini itu baju tradisionalnya. Lengannya itu kayak 3/4 ya kalau disebutnya ya. Jadi nggak bener-bener full sampai bawah gitu. Jadi harus pakai inner lagi, dan bagian bawahnya gini nih, jadi layering. Dan ini udah dapet sama celana. Aku kira nggak dapet celananya, ternyata dapet sama celananya. Nah ini itu harganya, ini aku agak lupa, cuman seingat aku kalau di Indonesia tuh di Indonesiain sekitar 150.000. Nah kalau nggak salah ya, ini itu harganya itu 250.000 dong atau 260.000 dong gitu. Aku agak lupa, waktu itu dia tuh ngasih harga sekitar 280 atau sampai 300.000 dong. Habis itu aku tawar jadi sekitar 250.000 dong atau 260.000 dong, segitulah ya kira-kira. Masih murah, oke. Ini aku liatin deh guys, ternyata dari tadi aku nggak nyalain lampu jadi agak gelap. Ini baru aku nyalain, aku lupa banget. Dan ini aku mau nunjukin baju yang udah aku pakai, baju Vietnamnya. Menurut kalian gimana? Bagus gak? Ini masih agak kepanjangan sih celananya. Nah ini aku bilang 3/4, jadi ini harus pakai inner lagi. Tapi ini cantik banget dan pas banget. Ini ukuran L kalau nggak salah deh. L-nya aja sekecil ini deh. L apa M ya? Nanti aku cek deh. Pokoknya ini antara L atau M. Biasanya aku pakai S atau XS loh kalau baju-baju luar negeri gitu. Ini berarti badan mereka tuh kecil-kecil ya, bahkan ukuran L atau M nya aja ngepas banget di aku. Jadi ini detailnya ada bunga-bunga gini, manis tuh kan, bener ini ukuran L tuh. L nya aja sekecil ini, ya ampun. Nah terus selanjutnya di Dong Xuan Market lagi beli apa lagi ya? Oh ini dia. Oh ini di depannya Dong Xuan Market, di seberangnya ini aku beli miniatur kayak orang-orangan Vietnam, tapi ini nggak ada mukanya ya. Tuh kelihatan nggak ya? Nah ini kayak miniatur orang-orangan Vietnam gitu, mirip orang-orangan sawah juga ya. Nah ini kayak aku soalnya suka pajangan, kayak biar ada di suatu negara oleh-olehnya tuh pajangan yang bisa pajang. Nah ini aku beli ini, tapi ini nggak ada mukanya. Terus selanjutnya di Dong Xuan Market aku juga beli ini kopi. Duh jadi jatuh semua deh. Aku beli kopi. Ini tuh kopi Chong ya, Chong Cafe namanya. Kalau di sana kafe namanya Cafe. Nah, Chong Cafe ini sebelumnya kalau kalian nonton di vlog Vietnam aku beli Chong Cafe itu sampai 2 kali ya di tempatnya langsung. Jadi Chong Cafe itu cukup terkenal di sana dan punya beberapa cabang gitu. Cabangnya banyak. Kayak di Indonesia tuh ada beberapa kopi yang terkenal kan dan punya banyak cabang. Nah, di sana itu adalah Chong Cafe. Nah, Chong Cafe ini tuh yang terkenalnya adalah coconut cafe-nya. Coconut coffee-nya. Coconut coffee.
Nah, ini adalah coconut coffee-nya. Kalau misalnya kalian beli langsung di tempatnya, di kafenya, bentukannya bakal kayak gini nih. Seperti yang aku minum, makanya kalian nonton ya di vlognya aku waktu lagi ke Chong Cafe. Nah, jadi dia tuh kayak coconutnya itu kayak di blend dulu, di blender. Jadi kayak macam ice cream, tapi teksturnya bukan ice cream ya. Teksturnya tuh kayak ice lah, kayak ice cube yang di blender gitu, tapi halus. Nah, habis itu disiram sama kopi. Nah, itu enak banget deh kalau diminum, bener-bener coconutnya kerasa banget. Karena ini waktu itu dipisah. Nah, kalau misalnya kalian beli yang kemasan kayak gini tuh, ini udah pasti udah kecampur coconutnya sama kopinya gitu. Nah, ini aku beli buat oleh-oleh aku beli 10 kalau nggak salah deh. 10 ya kalau nggak salah. Nah, harganya itu dari 80 ditawar jadi 75.000 dong. Nah, terus setelah dari Dongsuan Market, aku mampir ke tempat inceran aku, yaitu nih. Sebenarnya ada 2 tempat inceran aku ya, tapi yang pertama tuh tempat sepatu nggak sempet ke sana gitu. Jadi aku lebih milih untuk beli tas karena sepatu kan banyak gitu ya. Di Indonesia juga modelnya banyak yang lucu-lucu. Nah, aku pengen beli tas ini, mereknya ini Chout Fifth. Nah, ini tuh kayak orang-orang tuh kalau ke Vietnam pada beli ini, jadi aku pengen juga beli. Tapi aku tuh udah ngincar 2 model. Tapi yang aku mau itu semuanya nggak ada, sold out. Tapi daripada pulang dengan tangan kosong kan ya udah jauh-jauh naik Grab ke sana. Daripada pulang dengan tangan kosong ya udah aku pilih model yang lain gitu. Padahal sebenarnya aku sedih banget, pengen banget model yang aku pengen gitu. Nah, ini aku tunjukin ya modelnya. Nah, yang pertama itu sebenarnya ini aku beli 1, tapi yang satu lagi tuh ibu yang mau. Tapi karena kita bisa bertukar-tukar gitu ya, kita bisa pinjam-pinjam, jadi ya udah nggak apa-apa. Nah, ini yang aku beli, ini yang model yang aku beli. Ini juga lucu sih, warnanya coklat. Aku suka banget tas kulit yang warnanya coklat. Dan ini bisa di-adjust sebenarnya nih, panjangnya bisa di-adjust, jadi bisa jadi shoulder bag. Ini belum ke-adjust. Ini bisa jadi shoulder bag gitu. Jadi sling bag juga bisa ini, soalnya ini masih bisa dipanjangin banget, dan ini bisa dipendekin lagi, bisa dipendekin dan bisa dipanjangin. Kayaknya semua tas di sana gitu deh, bisa dipendekin dan bisa dipanjangin. Nah, ini kalau dilihat dari dekat tuh, bahan kulitnya kualitasnya bagus banget. Ini vegan leather, dan bagus banget. Ini depannya kayak ala-ala kantong ya, kantong ajaib gitu. Nah, di sini kanan kirinya juga ada kantongnya. Tuh, lihat modelnya kayak ada belt palsunya. Kanan kirinya ada, terus bagian belakangnya gini. Jadi bukaannya tuh di belakang. Bukanya di belakang. Dan dalamnya gimana ya? Dalamnya pada umumnya sih ada 1 kantong di bagian belakangnya gitu. Kayak ada kantong di bagian belakangnya. Udah gitu deh, ini warnanya cantik banget tuh coklatnya. Nah, yang satunya lagi aku liatin ya. Nah, yang satunya lagi tuh warnanya sangat berbeda dari yang tadi. Nah, ini warnanya merah. Kalau ini juga sama nih, makanya aku bilang kenapa bisa dipendekin dan dipanjangin semua gitu. Kayaknya udah ciri khas sana gitu, biar apa ya namanya, bisa berguna banget gitu loh, bisa ganti-ganti model ya. Nih, kalau yang ini berbeda dengan yang tadi, ini modelnya banyak kantongnya di kanan kiri, depan, banyak kantong-kantong kecilnya. Dan oh iya, nah ciri khasnya lagi tas si Chout Fifth ini, gimana ya cara ngomongnya, aku ngomongnya Chout Fifth aja gitu. Nah, ini tuh dia adalah angkanya di setiap tasnya itu ada emboss ya, kayak gini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tapi bagian 5-nya yaitu fifth, seperti namanya fifth, bagian 5-nya tuh digedein gitu loh sama mereka, dibuat lebih besar daripada angka lainnya. Sama kayak di tas aku sebelumnya yang tadi itu juga ada embossnya kayak gini juga. Jadi itu adalah khasnya mereka kayak gitu, yang ngebedain dari yang lain ya. Nah, ini lihat nih, kantong-kantongnya yang model ini banyak banget, kanan kiri tuh, depan. Dan karena aku beli 2, aku dapat free.
dapat free cambeknya ya, cambeknya. Lihat, ini juga ada angka 5-nya tuh kalau kalian lihat di bawah, ya kan? Nah, untuk kedua tas ini harganya sama. Bentar, masih ada struknya. Harganya sama, yang aku beli sama yang ibu beli itu harganya 1.295.000 dong. 1.295.000 dong. Nah, karena aku beli 2, jadi kata si mbaknya, si sales assistantnya itu boleh pilih 1 charm, tapi modelnya yang ini doang dikasihnya. Jadi kan ada yang love, ada yang apa, tapi ini ya emang yang lucu yang ini sih aku sukanya. Dan ada beberapa warna, jadi aku pilih yang cocok aja, yang masuk ke tas warna merah dan warna coklat tadi. Dan aku milih yang ini, biar tetap kelihatan tapi bagus, tetap bagus warnanya gitu deh. Menurut kalian gimana tasnya? Menurut aku ya, ini tuh kulitnya tuh bahannya tuh bagus tau. Walaupun bukan kayak animal leather ya, ini tuh vegan leather tapi versi yang bagus kualitasnya. Harganya juga masih oke banget, kayak CNK gitu kan. Nah, setelah itu di kemudian harinya, pada malam harinya kita ke Lotte. Di Lotte Mall itu sebenarnya tujuannya mau cari jajanan-jajanan yang khas Vietnam gitu loh. Nah, waktu di Lotte kita beli jajanan, cuman karena ini udah buat oleh-oleh ya, udah dibongkar kayak gini loh contohnya. Kan kita beli kayak gini, satu bungkus ini tuh ada banyak banget isinya dan masih ada packingannya lagi. Jadi ini dibuka dan dibagi-bagi gitu loh isinya. Nah, ini salah satu contohnya, ini namanya Karo. Nah, ini itu kayak butter apa nih? Oh, butter sama telur. Butter, gandum dan telur. Ini bahannya itu. Jadi halal, kita beli yang halal. Nah, udah gitu, ini kalau dimakan rasanya bener-bener butter dan telur gitu. Bener-bener terasa butter dan telur. Nah, ini mungkin bisa jadi inspirasi ataupun apa ya kalau dibilangnya. Kalau ideas lah ya, ideas kalau kalian ke Vietnam mau cari oleh-oleh jajanannya apa. Nah, ini aku bakal tunjukin beberapa yang halal yang bisa kalian beli. Nah, ini yang pertama Karo, cuman untuk harganya nggak aku tunjukin lagi ya, karena ya udah lupa gitu. Nah, terusnya ada ini bungkusnya udah dibuang gitu, udah yang seperti aku bilang tadi, ini isinya dalamnya tuh sekecil-kecil ini sama kayak Karo tadi. Ini nanti aku tunjukin mungkin plastik yang masih besarnya ya, kalau aku ingat aku tunjukin. Nah, ini namanya AFC ya, AFC, tulisannya AFC. Nah, ini tuh biskuit, kalau nggak salah ini biskuit yang rasanya ada rasa kayak bawang sama apa ya, lupa aku. Pokoknya kayak biskuit yang rasanya salty gitu, enak deh ini. Terus selanjutnya juga ada ini tuh kayak jajanan kayak yang dalamnya isi durian, tapi apa ya, ini tulisan AFC-nya, nanti aku masukin gambarnya yang lebih besar ya. Nah, yang ini tuh durian, tapi tuh luarnya tuh bukan yang kayak pia atau apa ya, ini tuh luarnya kayak yang kalau kalian makan gulali rambut nenek, tahu nggak sih rambut nenek? Nah, itu kan luarnya biasanya ada yang warna pink-pinknya itu kayak biskuitnya, tapi bukan biskuit, kayak kerupuknya gitu ya. Nah, ini tuh sama, mirip. Nah, terusnya lapisan tengahnya itu tuh dari durian. Nah, ini namanya apa nih? Laipu, tulisannya laipu ya, kalau bacanya mungkin beda lagi. Nah, ini tulisannya kayak gini. Nah, terus ini ibu juga beli snack durian kayak gini, kayak yang di Thailand, mirip lah, kayak durian kering lah, ini durian dikeringin. Tapi aku kurang suka sih yang kayak gini, jadi aku tunjukin aja ini beberapa oleh-oleh yang bisa kalian beli kalau lagi di Vietnam, belinya di Lotte Mall. Nah, terusnya aku tiba-tiba ngeliat ini guys, kalian tahu nggak sih, kalau kalian ke Thailand pasti sering ngeliat ini. Nah, ini tuh tulisannya bento squid seafood snack. Nah, waktu aku ke Thailand aku beli ini yang rasa spicy. Ini enak banget tapi bener-bener pedes banget. Nah, aku tuh beli yang rasa satunya lagi yang pedesnya sedang tapi kayak bau amis.
Tapi kalau beli yang warna hitam ini yang bener-bener pedes banget, nggak bau amis tapi enak banget rasanya, jadi aku beli lagi ini satu. Nah, kayaknya segitu aja vlog haul aku, barang-barang belanjaan aku di Vietnam. Sebenarnya ada beberapa perintilan-perintilan kecil gitu lah, kayak gantungan kecil atau apa, cuman udah mungkin dikasihin ke orang-orang, aku nggak ngambil. Dan seginilah barang yang aku beli, yang udah aku keep untuk diri aku sendiri, mau aku makan sendiri dan mau aku pakai sendiri. Semoga bermanfaat apa yang ada di video ini gitu, bisa jadi inspirasi ataupun idea untuk kalian kalau yang lagi mau ke Vietnam, mau belanja apa bingung dan mau belanja jajanan yang halal. Ini udah aku tunjukin, ataupun pakaian atau aksesoris gitu yang bisa kalian beli di sana. Segitu aja, dan jangan lupa nonton video vlog aku ya selama di Vietnam. Ada beberapa vlog selama aku di Vietnam udah aku upload. Mungkin kalau video ini udah diupload berarti seharusnya ada diupload, dan kalian bisa juga tuh lihat kemana aja aku pergi, terus aku makan di mana aja. Mungkin gak semua restorannya aku tulis karena namanya susah banget kan, kalian tahu ya kalau Vietnam itu namanya susah. Dan semoga kalian suka sama videonya. Jangan lupa like, comment, and subscribe biar aku bisa bikin video trip aku terus dan semangat terus. Thank you for watching. Sampai jumpa di vlog-vlog aku selanjutnya. Bye bye.